Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1013, Ratu Hutan. Di pesawat, Chu Chen mengambil ponselnya dan mencari informasi terkait negara Boqi bersama Song Yan. Jumlah hadiah yang ditawarkan kerajaan Boqi juga merupakan angka yang sangat besar. Chu Chen hanya melihatnya sekilas dan tidak menghitungnya dengan cermat. Lagi pula, berapapun jumlahnya, tidak akan sebesar uangnya sendiri. Bagi Chu Chen, uang hanyalah angka. Dibandingkan dengan hadiahnya, Chu Chen lebih tertarik pada 5 manik anti-air yang dikeluarkan negara Boqi. Saya bertanya-tanya apakah manik-manik anti-air ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda. Mata Song Yan tak dapat menahan rasa rindu. Kita akan tahu setelah kita membunuh Ratu Hutan. Chu Chen tersenyum. Dia telah mencari tahu tentang bencana di negara Porci. Berasal dari hutan, beberapa waktu lalu, sebuah bencana tiba-tiba terjadi di hutan purba di Boqi. Di hutan, banyak binatang buas yang jarang terlihat muncul secara berkelompok dan memiliki daya serang tertentu. Orang-orang yang memasuki hutan selama periode itu dibunuh oleh binatang. Kemudian, Departemen Perang Khusus Negara Boqi, pasukan Guntur, memasuki hutan purba ini, dan perang pun pecah. Pasukan yang menggelegar itu hampir musnah. Mereka yang lolos hidup-hidup mengumumkan berita yang mengejutkan. Di hutan purba itu, sebenarnya ada seorang wanita manusia yang mengusir semua jenis binatang untuk menyerang manusia. Sejak hari itu, spekulasi tidak pernah berhenti. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah seorang lelaki sakti purba yang tertidur di hutan purba, lalu terbangun setelah tenaga spiritualnya bangkit kembali. Yang lain mengatakan bahwa seseorang telah memperoleh kemampuan kuno untuk mengendalikan binatang dan memasuki hutan purba, berniat menjadi raja hutan. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah ratu hutan legendaris yang dibangkitkan. Namun ratu hutan tersebut diselimuti oleh atribut kegelapan dan berubah menjadi ratu hutan yang jahat. Ada banyak pendapat berbeda. Teori yang paling populer adalah legenda ratu hutan yang jahat. Lagi pula, dengan bangkitnya energi spiritual langit dan bumi, banyak cerita dan legenda yang pernah beredar di banyak negara kini menjadi kenyataan. Setelah tiba di hutan purba negeri Boqi, bukankah itu wilayah kekuasaan sang dewi kecil? Chu Chen menatap dewi kecil itu. Dewi kecil, ratu hutan bisa memerintah semua binatang. Bisakah kamu melakukan hal yang sama? Dewi kecil itu menggigil dan berkata, "Cip, orang ini mulai menindas burung lagi." Saat kita sampai di negeri Boqi, kita tidak hanya harus waspada terhadap ratu hutan jahat, tetapi juga aliansi baru. Song Yan berkata, "Kau telah membunuh 5 prajurit alam transformasi ilahi mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Akan lebih baik jika ke-12 dewa itu datang, sehingga kita bisa menangkap mereka semua sekaligus." Chu Chen percaya diri dan memegang tangan Song Yan. "Percaya atau tidak, suamimu tak terkalahkan." Song Yan tersenyum dan mengangguk. "Ya, dewi kecil, Cip." Gelombang makanan anjing yang tiba-tiba ini hampir membuat burung itu muntah. Daerah Boqi, Provinsi Bonia Barat,
sebuah pesawat perlahan mendarat di bandara. Song Yan memasukkan Dewi kecil itu ke dalam tas, meraih tangan Chu Chen, dan berjalan keluar dari pesawat. Berjalan melalui lorong panjang, pasangan itu tidak mencolok di antara orang banyak. Namun, setelah berbelok di suatu sudut, Chu Chen tiba-tiba menemukan bahwa meskipun saat itu malam dan musim dingin di negara Boqi, masih banyak orang yang menunggu di bandara. Berbagai spanduk dipasang. Chu Chen tidak mengerti, tapi Song Yan mengerti. Mereka sebenarnya menyambut si pembunuh, Tao Hua. Song Yan juga sangat terkejut. Apakah mereka tahu kamu datang? Chu Chen berpikir sejenak. Saya kira pejabat negara Boqi telah berkomunikasi dengan pejabat Australia. Mereka tahu bahwa tempat persinggahan saya berikutnya adalah negara Boqi. Jadi mereka bersikap ramah di bandara dan mengirimkan sinyal. Orang-orang yang turun dari pesawat memandang kerumunan itu dengan rasa ingin tahu. Ketika Chu Chen dan istrinya berjalan lewat, beberapa orang juga melihat ke arah mereka. Tetapi tidak ada yang menduga bahwa pasangan itu adalah pembunuh Tao Hua. Sebagian besar mata tertuju pada pria lajang itu. Menurut pandangan mereka, pembunuh Tao Hua haruslah seorang pria penyendiri dan sopan. Setelah meninggalkan bandara, Chu Chen melihat plat nomor mobil, segera berjalan mendekat, mendorong pintu dan masuk. Halo, Kapten Chu, nama saya Jin Jun. Orang yang bertanggung jawab menerima Chu Chen adalah seorang pria paruh baya yang mengemudikan taksi biasa. Identitas Jin Jun di negara Boqi adalah seorang sopir taksi. Setelah Chu Chen menyapa Jin Jun, dia langsung bertanya tentang situasi terkini Ratu Hutan Jahat Kerajaan Boqi. Jin Jun berpikir sejenak dan berkata, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di hutan purba itu sekarang, karena siapapun yang memasuki hutan purba itu akan dibunuh. Jadi, selain para penyintas pasukan guntur di awal, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Ratu Hutan. Chu Chen bertanya, lalu, bagaimana dengan di luar hutan purba? Apakah kekuatan Ratu Hutan telah meluas keluar? Bagi dunia luar, ada juga pembunuhan. Jin Jun berkata, Ratu Hutan tampaknya sedang melatih pasukan binatang buas. Dari waktu ke waktu, segerombolan binatang buas akan keluar dari hutan dan menyerang desa manusia terdekat. Terkadang seekor harimau menyerang, terkadang seekor singa keluar dari gunung, dan terkadang segerombolan ular muncul. Ketika Jin Jun menyebutkan kemunculan segerombolan ular, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Baru 5 hari yang lalu, sebuah desa berubah menjadi lautan ular dalam semalam. Tidak ada seorang pun di seluruh desa yang selamat. Mendengar ini, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tiba-tiba teringat pada 7 toples dan 7 ular ketika cabang Beichen Pharmaceutical di Beijing dibuka. Tetapi saat itu, ke-7 ular itu tampak sangat takut kepada Song Yan, dan bersikap sangat jinak di depan Song Yan. Itu memang ratu jahat. Chu Chen mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Membantai desa dan tidak meninggalkan seorang pun hidup, sungguh tindakan yang brutal. Sulit dibayangkan betapa putus asanya jika seluruh desa dikelilingi oleh segerombolan ular dalam semalam, tanpa ada seorang pun yang dapat dimintai pertolongan.
Ratu hutan ini tidak boleh dilepaskan. Song Yan juga berbicara dengan suara keras. Kita istirahat saja malam ini. Besok pagi kita akan pergi ke hutan dan bertemu dengan Ratu Hutan. Suara Chu Chen dingin. Dewi kecil, Cip, burung-burung pun marah. Jin Jun melaju terus ke depan, dan 1 jam kemudian, mobilnya melaju ke jalan kecil. Desa Tuhuo ada di depan, kata Jin Jun. Tuhuo berjarak 10 km dari hutan purba yang dikuasai oleh Ratu Hutan. Sejumlah kecil penduduk desa pindah karena mereka takut bencana akan terjadi dalam semalam. Namun, sebagian besar penduduk tetap tinggal. Sebagian orang tidak punya tempat tujuan kecuali rumah mereka sendiri. Dan sebagian orang tidak mau meninggalkan rumah mereka. Selain itu, Tuhuo berjarak 10 km dari pinggiran hutan purba. Jarak ini seharusnya aman untuk saat ini. Saya tinggal di desa Tuhuo. Jin Jun melanjutkan. Malam ini, aku akan meminta Kapten Chu dan Nyonya Chu untuk menginap di rumahku. Akan lebih mudah bagi kita untuk memasuki hutan purba besok. Tidak masalah. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai keluhan? Chu Chen tersenyum dan tidak peduli. Tinggal di desa seperti ini jauh lebih nyaman daripada tinggal di hotel di luar. Tepat saat kendaraan memasuki desa Tuhuo, 10 km jauhnya, di pinggiran hutan purba, sesosok muncul. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki mata yang tajam. Dia menatap hutan purba di malam yang gelap. Setelah terdiam sejenak, sosok itu melintas dan memasuki hutan purba. Bab 1014 pilih desa-desa Tuho. Desa itu tidak besar, dengan kurang dari 50 rumah tangga. Pada malam hari, lampu di setiap rumah menyala, dan sesekali suara gonggongan anjing terdengar di kejauhan. Rumah Jin Jun adalah bangunan 3 lantai di tengah desa Tuhuo. Setelah mobil melaju ke halaman depan dan parkir, Jin Jun baru saja keluar dari mobil ketika dia mendengar suara ceria seorang anak laki-laki dari samping. Ayah sudah kembali. Seketika sesosok tubuh kecil terbang mendekat dan memeluk Jin Jun. Wajah Jin Jun menunjukkan senyum ceria. Dia menggendong anak laki-laki itu dan berjalan menuju Chu Chen. Ini anakku, Jin Xiaohu. Xiaohu, sampaikan salamku pada pamanmu. Jin Xiaohu segera berkata, halo paman, halo adik. Song Yan tersenyum, merasa Jin Xiaohu terlihat sangat menggemaskan, terutama saat ia berteriak, halo, kakak, memperlihatkan 2 gigi taringnya yang kecil, sangat menggemaskan. Jin Xiaohu adalah anak ras campuran dan putra bungsu Jin Jun. Jin Jun memiliki 3 putra dan 1 putri. Kedua putranya dan putrinya belajar di luar. Jadi Jin Xiaohu adalah satu-satunya anak laki-laki di rumah. Tak lama kemudian, seorang wanita setengah baya yang mengenakan celemek datang dan berkata, teman saudara Jun ada di sini, silakan masuk dan duduk. Istri Jin Jun adalah wanita Eropa dan Amerika pada umumnya, dengan kulit putih dan wajah yang sangat ramah. Yang mengejutkan Chu Chen dan Song Yan adalah dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Chu Chen diam-diam mengacungkan jempol pada Jin Jun. Ini pasti karena Jin Jun mengajarinya dengan baik. Meskipun mereka berada di negara asing, istri dan anak-anaknya berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Istri Jin Jun bernama Maria.
Setelah memasuki ruang tamu, Maria pergi ke dapur untuk menyibukkan diri, dan Song Yan pergi ke dapur untuk membantu. Paman Jun, sudah berapa tahun Anda berada di negara Boki? Chu Chen dan Jin Jun sedang minum teh di ruang tamu. Jin Jun berpikir sejenak dan berkata, 20 tahun 8 bulan. Mendengar ini, Chu Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. 20 tahun, Jin Jun tersenyum dan berkata, tahun ini usiaku tepat 40 tahun. Saat pertama kali tiba di negara Boki, aku datang ke sini untuk belajar. Usiaku saat itu belum genap 20 tahun. Namun, saat itu, aku sudah menjadi anggota tim investigasi Biro Operasi Khusus. Saat Jin Jun mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Chu Chen mengagumi dari lubuk hatinya. Tinggal di negara asing selama 20 tahun bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Saya akan segera kembali. Mata Jin Jun menunjukkan antisipasi. Setelah misi ini selesai, aku akan bisa pulang. Saat itu, aku akan membawa istri dan anak-anakku. Mereka semua berbicara bahasa Mandarin dan mereka semua sangat menyukai Tiongkok. Bahkan, malam ini, Maria bertanya kapan aku akan pulang. Karena negara Boki terlalu berbahaya sekarang, terutama desa Tuhuo, yang hanya berjarak 10 km dari hutan purba. Jika Ratu Hutan memutuskan untuk memperluas wilayahnya suatu hari nanti, desa Tuhuo akan berada dalam bahaya. 20 tahun bukanlah waktu yang mudah. Sudah saatnya Paman Jun pulang dan menikmati hidup yang tenang. Chu Chen menghela napas, lalu mengambil cangkir teh dan bersulang untuk Jin Jun dengan teh, bukan anggur. Chu Chen juga teringat Paman Zong di kerajaan Arab Saudi. Mereka adalah orang-orang yang sama, orang-orang yang diam-diam berkontribusi bagi China. Tidak ada yang namanya kehidupan yang damai di dunia ini. Hanya saja beberapa orang terus maju dengan beban yang berat. Apakah istri Anda mengetahui identitas Anda? Chu Chen bertanya. Jin Jun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahu identitasku sebagai seorang investigator bahkan kepada orang-orang terdekatku. Aku memberitahu Maria bahwa kami adalah teman dari Tiongkok, dan dia sangat senang. Dia mulai mempersiapkannya sejak pagi. Ada selimut dan pakaian baru di lantai atas, dan dia juga menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan. Lihat, semuanya belum siap, Jin Jun berkata dengan senyum di wajahnya. Apalagi yang bisa diminta seorang suami dari istri seperti ini? Rasa hormat juga muncul di hati Chu Chen. Setengah jam kemudian, meja penuh makanan hangat disajikan. Xiaohu, saatnya makan. Song Yan memanggil. Jin Xiaohu banyak mendengarkan Song Yan. Baiklah, adik cantik. Jin Xiaohu segera menjatuhkan mainan di tangannya dan berlari ke meja makan. Maria tersenyum, harimau kecil ini tidak pernah seaktif ini. Song Yan mengambil beberapa makanan untuk Jin Xiaohu dan berkata, menurutku Xiaohu sangat penurut. Jin Xiaohu mengangguk cepat, tentu saja, Xiaohu sangat penurut. Xiaohu perlu makan lebih banyak dan mendapatkan kekuatan. Ketika dia dewasa, dia akan menghancurkan Ratu Hutan. Ketika Jin Xiaohu menyebut Ratu Hutan, raut wajah Maria tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Xiaohu,
kamu tidak boleh membicarakan Ratu Hutan. Berhati-hatilah agar dia mendengarmu. Jin Xiaohu segera tutup mulut. Di negara ini, orang-orang berubah warna bahkan ketika berbicara tentang kaisar. Jauh di dalam hutan purba. Ledakan, ledakan, ledakan. Di satu sisi ada sosok berjubah emas, dan di sisi lain ada wanita dengan rok hijau tua. Keduanya menggunakan keterampilan unik mereka untuk bertarung satu sama lain, dan pertarungannya sulit ditentukan. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu terpisah. Sosok berjubah emas itu tak lain adalah paus dari istana kerajaan Eropa, Kaisar. Kaisi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalananku ke negara Boki akan memberiku keuntungan yang tidak terduga. Paus Kaisi menatap wanita dalam gaun hijau tua itu dan berkata, Ratu Hutan, kekuatanmu memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru. Aku, Paus Kaisi, sekarang secara resmi mengundangmu untuk menjadi dewa utama keempat aliansi baru. Ratu Hutan dan Paus Kaisar saling berpandangan. Paus Kaisi melanjutkan, kau tahu pembunuh Tao Hua, kan? Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan muncul di sini dalam waktu 3 hari. Meskipun aku belum pernah melihat pembunuh Tao Hua, dia membunuh 5 bawahanku di alam transformasi dewa di Australia. Aku khawatir kekuatannya tidak kalah dengan kalian berdua. Jika dia datang, kalian mungkin tidak akan bisa menghadapinya sendirian. Jika kalian menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru, aku tidak hanya akan membantu kalian melewati krisis ini, tetapi di masa depan, status kalian akan tinggi dan perkasa, dan kalian akan memiliki keputusan akhir di kerajaan Boki. Kalian bahkan tidak perlu menganggap serius kekuatan petir. Setelah ragu-ragu sejenak, Ratu Hutan mengambil keputusan. Meskipun dia tinggal jauh di dalam hutan purba, dia tidak terputus dari dunia luar. Dia juga tahu tentang pembunuh Tao Hua yang membunuh Ming Mingguang di Australia, dan dia juga tahu bahwa tempat perhentian pembunuh Tao Hua berikutnya adalah negara Boki. Dia dan aliansi baru memiliki musuh yang sama. Terlebih lagi, posisi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru tersebut juga sangat menggoda bagi Ratu Hutan. Baiklah, aku berjanji, kata Ratu Hutan. Paus Kaisi tersenyum, baiklah, dalam 10 menit, aliansi baru akan mengumumkan kedatangan dewa-dewa yang baru. Selamat datang. Anda akan menjadi dewa-dewa keempat dari aliansi baru. Mulai hari ini, aliansi baru memiliki 2 kaisar. Saya percaya bahwa ketika kedua kaisar bergabung, kita akan menjadi tak terkalahkan. Sudut mulut Ratu Hutan juga menggambarkan senyuman. Jadi, haruskah saya membiarkan anak-anak saya keluar dan merayakannya? Paus Kaisi tercengang. Begitu Ratu Hutan mengangkat tangannya, ular-ular bermunculan rapat dari segala arah. Ular berbisa itu menjulurkan lidahnya dan merangkak perlahan, memberi sensasi menakutkan bagi manusia. Yang mulia Paus, karena Anda mengatakan akan bergabung dengan aliansi baru, saya yang memiliki keputusan akhir di Boki, saya ingin membuktikannya malam ini. Ratu Hutan berkata dengan tenang, mari kita pilih desa, biarkan ular keluar, dan adakan karnaval. Bagaimana?
Mendengar ini, Paus Kaisi tersenyum. Itu hebat. Saya juga ingin melihat kemampuan Ratu Hutan dalam mengendalikan hewan. Bersambung.